Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Satyanto Krido Saptomo, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Irigasi. Yang terhormat kepada Asisten Praktikum Bang Aat, dan yang kami banggakan adalah kelas P1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perencanaan peta tersier pada daerah irigasi Tengkulak Mawa, Bali. Di sini kami beranggotakan 3 orang, di antaranya Fajar, NIM 07, Richard, NIM 019, Atur, NIM 043. Irigasi berperan penting dalam mendukung pertanian. Namun, seiring mengalami kerusakan akibat faktor alam dan manusia, daerah irigasi Tengkulak Mawang di Denpasar, Bali menghadapi kekurangan air saat kemarau, memicu konflik antar petani. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan air yang baik dan efisien melalui perancangan peta tersier untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Berikut ini lokasi dan denah peta tersier kami. Pada peta tersier ini dibagi 4 sub tersier, diantaranya A, B, C, dan D. Masing-masing sub tersier terbagi 2-3 kuarter dengan luas pada slide berikut. Kemudian data curah hujan ini diambil dari BMKG, di mana kami menggunakan metode USDA, SM method. Kemudian ini skema peta tersier seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwasanya kita memiliki 4 subtersier. Masing-masing subtersier ini terdapat debit, kemudian ada dimensi saluran juga. Dan perencanaan kita ini mengikuti arah jarum jam. Oke, baik. Selanjutnya ada penjadwalan dan rotasi. Rotasi ini diberikan berdasarkan debit yang akan diberikan. Ada yang 75 sampai 100% maksimum atau continuous flow, ada yang 50 sampai 75, 25 sampai 50 dan kurang dari 25. Maka akan ada irigasi yang ditutup atau tidak diberikan air. Untuk yang 50 sampai 75 ada satu yang ditutup, untuk yang 25 sampai 50 ada dua, dan untuk yang kurang dari 25 ada tiga. Next. Lalu untuk penjadwalan yang kami rencanakan adalah seperti berikut. Untuk continuous flow, semua petak tersier itu diairi, subtersier. Kemudian untuk yang rotasi pertama itu tiga yang diairi dengan jadwal berikut. Itu jadwalnya 3 harian, 18 jam. Dan untuk subtersier 2 itu 3 hari, 8 jam. Dan dua yang diairi. Dan untuk yang terakhir itu hanya satu yang diairi itu sebanyak 1 hari, 12 jam. Next. Kemudian ini untuk kebutuhan debit dan kita menggunakan kebutuhan air maksimum berdasarkan KP yaitu 1,4 liter per detik per hektar untuk tanaman padi. Kapasitas rencananya adalah 100% Ki maksimum dan dianggap efisiensinya 100%. Maka menghitung kebutuhan air adalah kebutuhan air net field requirements ya dikali luas dan dibagi efektivitas. Didapatkan debit rencana untuk setiap subtersier di sebelah kiri 33,6 sampai 30,8 untuk masing-masing subtersier. Dan untuk debit dengan 75% maksimum didapatkan 76,65 liter per detik dan itu dibagikan kepada tiga subtersier yang dibuka dengan kombinasi seperti berikut 51, 84, 59, 49 dan dari sana kita bisa tahu masing-masing subtersier A, B, C, D mendapatkan debit itu dan kita nanti akan memilih yang maksimal dari A, B, dan C juga D. Next. Ini juga sama untuk yang 50% Ki maksimum yaitu sebesar 51,1 liter per detik dibagi kepada dua subtersier yang akan beri air, kombinasi AC dan BD. Dan di sini masing-masing subtersier AC sampai BD juga mendapatkan debit rencana yang sudah dihitung dari perbandingan-perbandingan. Next. Untuk air 25% Ki maksimum itu hanya sebesar 25,5 liter per detik dan ini tidak dapat dimungkinkan untuk dibagi proporsional dan bersamaan karena kebutuhan air di tiap petak kuarternya cukup banyak dan tersier, subtersiernya. Next. Ini adalah rekapitulasinya untuk petak subtersiernya A sampai D
Untuk yang 100% continuous, untuk yang 75, 50 sampai 25 itu sudah di rekapitulasi seperti berikut. Next. Selanjutnya, dari kebutuhan debit yang sudah didapatkan pada slide sebelumnya, kita dapat mencari kapasitas rencana. Dan kapasitas rencana ini merupakan perbandingan dari saluran-saluran kuarter yang ada dibandingkan dengan saluran subtersiernya. Kemudian akan dicari nilai maksimal dari tiap-tiap debitnya dan akan didapatkan nilai sebagai berikut. Next. Dan setelah mendapatkan debit tadi, kita bisa mencari dimensi salurannya. Dan kita juga bisa mencari untuk dimensi maksimum dan dimensi minimumnya dengan kecepatan minimum dan kecepatan maksimumnya. Dan dari yang kita dapatkan, dapat dilihat bahwa dimensi salurannya terpampang atau tersaji pada slide, di mana saluran A1, A2, A3 sampai dengan K4 sampai K1 itu memiliki dimensi B banding H untuk nilai minimum dan maksimumnya. Next. Dan berikut ini merupakan desain saluran, contohnya pada saluran kuarter A1, di mana memiliki dimensi 160 mili kali 160 mili, dan substersier K1T1 yang memiliki dimensi 250 mili banding 250 mili. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.